Anu bang, Pak. Suara sopir taksi itu setengah gugup. Lalu terlihat Tuan Winata menurunkan kaca jendela taksi tersebut, lalu berkata, "John, galak benar sama tamu. Ternyata Anda Tuan. Tadi, saya kirain siapa," ucap si security, dan membukakan pintu gerbang tersebut. "Alah, badan doang yang gede, sama bapak-bapak aja takut," gumam si sopir taksi. "Tapi, kalau security itu aja nurut. Jangan-jangan, ini rumah punya bapak ini. Tapi kok, kesingnya kayak gini." Lagi-lagi, si sopir taksi bergumam. Lalu terlihat, taksi itu pun mulai memasuki gerbang rumah mewah tersebut. "Buset, gede amat rumahnya," ucap si sopir taksi tadi. Sesampainya di depan garasi, lagi-lagi si sopir taksi dibuat melongo dengan koleksi mobil mewah milik Tuan Winata. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Alphard, Hammer, Jeep, Audi, Lexus. "Buset dah, ini garasi udah mirip showroom mobil mewah," ucap si sopir taksi, menyebut satu persatu mobil milik Tuan Winata. "Berapa ongkosnya bang?" ucap Aditya, membuat kaget si sopir taksi, yang dari tadi terus melihat mobil milik Tuan Winata. "Argonya 75.000 deh," ucap si sopir taksi. Aditya pun segera membayar ongkos taksi tersebut, sambil berkata, "Mahal amat bang. Ya mau gimana lagi dek. Tuh, lihat sendiri argonya," ucap si sopir taksi. Sementara Tuan Winata, ia hanya tersenyum melihat tingkah Aditya. "Kalau gitu, saya jalan dulu ya Pak," ucap si sopir taksi, lalu menjalankan taksinya meninggalkan rumah tersebut. "Ayo Dit, kita masuk," ucap Tuan Winata. Aditya pun segera mengikuti langkah kaki Tuan Winata. Istri Tuan Winata yang saat itu berada di ruang tamu, melihat kehadiran Tuan Winata yang tidak sendirian, ia pun berkata, "Pak, anak siapa tuh? Ganteng banget," ucap Bu Linda. Tuan Winata pun segera menghampiri istrinya dan berkata, "Namanya Aditya Ma, dia yatim piatu, orang tuanya udah enggak ada lagi," ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Oh iya Ma, tolong Mama ambilkan duit untuk Aditya." "Duit untuk apa Pak?" "Tadi itu, dia yang nolongin Papa waktu di restoran, terus ngantarin Papa sampai rumah. Karena tadi Papa enggak bawa duit, jadi ongkos taksinya dibayar pakai duitnya Aditya," ucap Tuan Winata. Tunggu. Tadi Papa bilang ditolong sama Aditya. Memangnya, ada kejadian apa di restoran?" ucap Bu Linda, bertanya mengenai perihal tadi. Tuan Winata pun berkata, "Nanti Papa jelasin. Sekarang Mama ambilin dulu duit untuk Aditya, nanti biar Papa nyuruh si John untuk ngantarin Aditya kembali ke restoran." "Dia ngapain di restoran Pak?" "Dia yang jagain parkiran di restoran Hayam Wurukma," ucap Tuan Winata. Bu Linda pun berkata, "Maksud Papa, di umurnya yang sekarang, dia udah enggak sekolah lagi." Mendengar ucapan istrinya, Tuan Winata hanya menganggukkan kepala. "Pak, Mama kok sejak tadi lihat anak itu, Mama suka banget loh." "Maksud Mama apa sih?" "Papa enggak ngerti," ucap Tuan Winata, yang tidak mengerti dengan maksud perkataan istrinya. "Maksud Mama, gimana kalau Aditya kita adopsi aja? Kalau Mama lihat, anaknya baik," ucap Bu Linda. Lalu, Tuan Winata pun berkata, "Nih benaran, atau Papa yang salah dengar?" "Ih Papa apa-apaan sih? Mama ngomongnya serius nih," ucap Bu Linda. "Papa enggak percaya aja dengan yang barusan Papa dengar. Kan dari dulu,
Kalau papa ngomongin mau adopsi anak, selalunya mama yang enggak mau. Tapi sekarang, tiba-tiba mau adopsi Aditya. Kira-kira, ada apa dan kenapa? Ucap Tuan Winata. Enggak ada apa-apa, dan enggak kenapa-kenapa, ucap Bu Linda dan kembali melanjutkan perkataannya. Gimana, papa mau enggak? Jangan sampai sekarang, papa lagi yang enggak mau adopsi anak. Lalu, Tuan Winata pun berkata, tadinya, papa juga mau ngomong gitu, tapi takutnya mama enggak mau, seperti yang sudah-sudah. Tapi, kalau mama udah ngomong gitu, papa sih nurut aja. Tapi alangkah baiknya, kita tanya langsung sama Aditya, dianya mau enggak. Terima kita sebagai orang tuanya, ucap Tuan Winata. Ya udah, kalau gitu, mama coba bicara sama dia ya pak, ucap Bu Linda, lalu melangkah menghampiri Aditya. Lalu Bu Linda pun mulai membuka percakapan. Maaf ya nak, ada yang mau ibu ngomongin sama kamu, ucap Bu Linda. Lalu kembali melanjutkan perkataannya. Apa benar, kedua orang tua kamu udah enggak ada? Mendengar ucapan Bu Linda, Aditya menjawab dengan menganggukkan kepala. Kamu mau enggak tinggal sama ibu? Anggap saja, ibu sama bapak ini pengganti orang tua kamu, ucap Bu Linda. Mendengar ucapan Bu Linda, Aditya hanya diam, tidak mengangguk apalagi berkata. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, kok diam gitu, apa ada yang kamu pikirkan? Atau, kamu enggak mau tinggal sama bapak? Bukannya gitu pak, ucap Aditya, dan kembali melanjutkan perkataannya. Saya harus minta izin dulu sama Kak Cindy, takutnya nanti, dia panik nyariin saya, ucap Aditya. Oh, jadi kamu punya kakak ya? Ucap Tuan Winata. Lalu terdengar, Aditya berkata, dia kakak pelayan di restoran, dia yang udah nolongin saya, waktu pertama tiba di sini. Oh, ceritanya Adit mau minta izin dulu sama dia ya? Ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya. Jadi, kalau udah minta izin sama Kak Cindy, barulah Adit mau tinggal bareng bapak sama ibu. Mendengar ucapan Tuan Winata, Aditya pun mengangguk tanda menerima tawaran Bu Linda dan Tuan Winata. Ya udah, kalau hanya itu persyaratannya, besok kita datang ke restoran, ucap Tuan Winata. Lalu terdengar, Bu Linda berkata, kalau gitu, Adit istirahat aja dulu, entar sore ikut mama buat beliin Adit pakaian. Dan kalau ada yang Adit mau, bilang aja sama mama atau papa, enggak usah malu-malu, ucap Bu Linda. Cie, Bu Linda kayaknya senang banget nih guys. Oke kita lanjut lagi ya guys. Lalu terlihat, Tuan Winata mengambil handphone miliknya, sepertinya akan menghubungi seseorang. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Cindy terlihat sibuk mencari Aditya. Ia pun bertanya pada setiap temannya, namun tak ada yang melihat Aditya. Lalu ia pun bertanya pada Sarah. Sarah, kamu lihat si Adit enggak? Mana gue tahu. Emangnya gue orang tuanya, yang harus tahu kemana tuh anak pergi. Kamu bisa enggak sih? Kalau ditanya tuh jawabnya yang sopan, ucap Cindy. Lalu terdengar lagi, Cindy berkata, aduh, kemana situ anak? Mana dianya baru di kota ini? Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Saat itu, Cindy terlihat makin panik. Lalu terlihat, seorang pria yang diketahui bernama Salim, datang menghampiri Cindy. Pak Salim adalah manajer di restoran tersebut. Lalu terdengar, Pak Salim berkata, kamu kenapa Sin? Kok kelihatan panik gitu?
Ini Pak, si Adit enggak ada di parkiran. Dari tadi sudah aku cari tapi enggak ada, ucap Cindy. Saat itu, Pak Salim pun ingin melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba, handphonenya berdering. Lalu ia pun segera melihat ke layar handphone tersebut. Cindy, tunggu bentar ya, saya terima dulu telepon dari bos besar, ucap Pak Salim. Halo, selamat siang Pak Salim, ucap si penelpon, yang ternyata adalah Tuan Winata. Iya Pak Bos, siang juga, apa ada yang bisa saya bantu? Ucap Pak Salim. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, saya hanya ingin menginformasikan, kalau besok, saya akan berkunjung ke restoran, tolong Anda siapkan segala sesuatunya. Dan satu lagi, apa ada pelayan yang bernama Cindy? Iya ada Pak Bos, emangnya ada apa dengan pelayan itu? Ucap Pak Salim. Tuan Winata pun berkata, ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengannya. Iya Pak Bos, nanti saya sampaikan, ucap Pak Salim. Lalu Tuan Winata pun memutuskan panggilan tersebut. Cindy, kesini dulu kamu, ucap Pak Salim. Tunggu ya Pak, saya mau nyari si Adit dulu, ucap Cindy yang masih terlihat panik. Kamu buat masalah apa sama si bos? Ucap Pak Salim, tanpa memperdulikan perkataan Cindy barusan. Masalah apa Pak, saya enggak ngerti. Lagian bos yang mana, yang punya masalah sama saya? Barusan, Tuan Winata nelpon saya. Katanya, Tuan Winata punya masalah sama kamu. Saat itu, Pak Salim salah mengartikan perkataan Tuan Winata. Sarah yang dari tadi mendengar Cindy diomelin oleh Pak Salim, ia pun berkata, ternyata, diam-diam, lo jadi simpanan bos-bos Yasin. Sarah, kamu ngomong apa sih? Ucap Cindy, dan kembali melanjutkan perkataannya. Benaran Pak, saya enggak pernah buat masalah dengan pemilik restoran ini. Jangankan bikin masalah, lihatnya aja saya belum pernah Pak, ucap Cindy, mencoba membela diri. Udah, enggak usah banyak alasan. Besok Tuan Winata akan berkunjung ke restoran ini. Apapun yang terjadi dengan kamu, saya tidak mau ikut campur, ucap Pak Salim, lalu melangkah pergi. Lalu terdengar, Sarah berkata, emangnya, enak diomelin. Sementara Cindy, ia makin panik, moga aja si Adit enggak kenapa-kenapa. Dan moga aja, besok saya tidak dipecat, ucap hati kecil Cindy. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya?